Hey pemirsa YouTube, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Glass House. Film ini rilis pada tahun 2001 dan disutradarai oleh Daniel Seckham. Film The Glass House akan bercerita tentang seorang remaja yang tiba-tiba menjadi yatim piatu, lalu diadopsi oleh mantan tetangganya. Biar nggak lama-lama, yuk kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan si tokoh utama bernama Ruby yang sedang nonton bioskop bersama dengan teman-teman sekolahnya. Diceritakan, kedua orang tua Ruby adalah orang tua yang sangat sayang dan protektif pada anak-anaknya. Saking protektifnya, Ruby dan adiknya bernama Red diminta untuk sudah tidur sebelum jam 10 malam. Pada suatu malam sepulang nongkrong dengan teman-temannya, Ruby melihat mobil polisi berada di depan rumah. Ruby mengira orang tuanya melapor pada polisi bahwa dia hilang karena pulang terlalu malam. Saat sudah masuk ke dalam rumah, Ruby tidak menemukan kedua orang tuanya dan hanya bertemu dengan polisi. Lalu, polisi itu menyampaikan pada Ruby bahwa kedua orang tuanya baru saja meninggal karena sebuah kecelakaan. Ruby seketika syok dan pingsan setelah mendengar kabar itu. Singkat cerita, sesuai wasiat kedua orang tuanya, Ruby dan adiknya Red akan dititipkan dan tinggal bersama dengan keluarga Terry Glass. Terry Glass, atau kita panggil saja namanya Terry, adalah mantan tetangga yang dikenal baik oleh Ruby dan kedua orang tuanya. Di rumahnya yang mewah, Terry hanya tinggal berdua saja dengan istrinya yang bernama Erin. Oleh karena itu, Ruby dan Red akhirnya bersedia untuk tinggal bersama keluarga Terry. Bersama keluarga Terry, semua kebutuhan Ruby dan Red terpenuhi. Untuk menghibur mereka berdua, Red dibelikan PlayStation dan Ruby dibelikan banyak baju baru. Pada suatu malam, Ruby bermimpi didatangi ibunya sehingga ia kembali merasa sedih. Untuk lari dari kesedihannya, di tengah malam, Ruby memutuskan untuk berenang di kolam yang ada di rumah itu. Saat sedang santuy berenang, Ruby dikagetkan kedatangan Terry yang terbangun karena ia pikir ada hewan liar tercebur di kolamnya. Terry kemudian mengingatkan Ruby untuk tidak lagi berenang jam 3 malam, karena hal itu tidak baik untuk kesehatan dan dapat mengganggu orang rumah yang sudah tertidur. Namun, saat mengingatkan hal itu, melihat Ruby berbikini dan bodinya yang sangat istimewa, sepertinya tanpa sengaja Terry jadi sange pada Ruby. Cerita kemudian berlanjut di mana Terry mengajak Ruby makan malam. Hal ini Terry lakukan supaya Ruby bisa lebih berbaur dan bisa melupakan kesedihannya. Singkat cerita, makan malam pun selesai dan mereka hendak pulang. Saat perjalanan pulang, Terry mengemudikan mobilnya dengan sangat kencang dan ugal-ugalan. Selang tak lama, Terry menghentikan mobilnya dan tiba-tiba Terry? You're not wearing your shoulder belt. Sesampainya di rumah, Ruby melihat Erin yang duduk lemas di atas sofa dengan sebuah suntikan di tangannya. Di sekolah barunya, Ruby tidak bisa fokus belajar dan malah terus teringat dengan kejadian semalam. Scene kemudian berpindah pada Terry dan Erin yang coba menjelaskan bahwa yang disuntikkan ke tubuh Erin adalah insulin. Erin harus rutin menyuntikkan insulin ke tubuhnya karena ia mengidap diabetes. Erin dan Terry juga meminta maaf jika hal itu mengganggu untuk Ruby. Cerita kemudian berlanjut di mana Ruby tidak kunjung dijemput pulang sekolah. Ruby kemudian mampir ke kantor Terry yang berada dekat dari sekolahnya. Sesampainya di depan ruang kerja Terry, tanpa sengaja Ruby melihat Terry yang sedang diintimidasi beberapa orang karena Terry tidak dapat membayar hutangnya dengan tepat waktu. Ruby kemudian pergi dari ruangan itu lalu ke ruangan lain semacam bengkel. Di sana ada banyak mobil dan Ruby melihat mobil yang sama persis dengan mobil milik ayahnya. Selang tak lama, Ruby dipanggil Terry dan mereka pun pulang. Dalam perjalanan pulang, Terry coba menjelaskan bahwa apa yang terjadi padanya tadi adalah hal yang biasa dalam dunia bisnis. Ruby diminta untuk tidak khawatir akan hal itu. Sepulangnya di rumah, Ruby berpura-pura mengerjakan tugas, namun sebenarnya ia sedang mencari berita tentang kecelakaan yang dialami orang tuanya. Dalam sebuah artikel berita terpercaya, disebutkan bahwa mobil yang dikendarai orang tuanya saat kecelakaan adalah mobil BMW. Padahal, ayah Ruby hanya memiliki satu mobil tua dan tidak pernah memiliki mobil BMW.
Ruby kemudian menghubungi seseorang bernama Backleader yang adalah seorang pengacara kepercayaan dan juga orang yang mengurusi asuransi kedua orang tuanya. Ruby kemudian tertidur dan keesokan harinya tugas yang ada di laptop sudah diselesaikan oleh Terry. Di sekolah, Ruby didatangi seorang perempuan bernama Nancy. Nancy adalah semacam petugas dari dinas sosial yang mendapat laporan dari Backleader yang semalam dikirimi email oleh Ruby. Ruby diminta untuk tidak khawatir jika Nancy datang lalu menginterview Terry dan Erin. Ruby juga diminta untuk seolah tidak kenal dan tidak pernah bertemu jika melihat Nancy berkunjung ke rumah Terry. Cerita kemudian berlanjut di mana Nancy sedang berkunjung ke rumah Terry. Saat itu, Ruby yang sebelumnya tidur di satu kamar bersama adiknya, tiba-tiba sudah disiapkan satu kamar terpisah khusus untuk Ruby. Padahal, jika saat Nancy datang dan Ruby masih harus berbagi kamar dengan adiknya, maka keluarga Terry akan kehilangan hak asuh karena dianggap tidak sanggup memenuhi kebutuhan Ruby dan Red. Ruby mulai merasa aneh dan di saat Nancy pamit pulang, Ruby menemukan surat dari kerabat ibunya yang dibuang di tong sampah. Ruby bergegas menyobek bagian nomor telepon yang ada di surat itu kemudian menyimpannya. Malam harinya, Ruby kembali mencoba untuk menghubungi Backleader. Namun, akun email Backleader telah diretas sehingga ia tidak bisa dihubungi lagi melalui email. Selang tak lama, Ruby mendapati Terry yang sedang ditelepon untuk segera melunasi hutangnya. Ruby menguping pembicaraan itu melalui telepon dapur yang terhubung dengan semua telepon yang ada di rumah. Dalam telepon itu, Terry menyampaikan bahwa ia telah mendapatkan sejumlah uang yang besar namun belum bisa dicairkan. Ternyata, uang yang dimaksud di sini adalah tabungan dan asuransi kedua orang tua Ruby yang baru bisa dicairkan ketika Ruby sudah berusia 18 tahun. Esok harinya, Ruby menghubungi Backleader melalui telepon koin yang ada di sekolahnya. Ruby kemudian menceritakan tentang apa yang ia dengar semalam. Backleader juga telah mendapatkan informasi bahwa mobil BMW yang digunakan kedua orang tuanya sebelum kecelakaan adalah atas nama Terry. Malam harinya, saat Terry dan Erin sudah tidur, Ruby menyusup ke kamar mereka dan mengambil kunci mobil Terry. Ruby kemudian mengajak Red kabur karena sudah merasa tidak aman tinggal bersama keluarga Terry. Akhirnya, mereka berdua berhasil kabur. Tapi selang tak lama, karena Ruby tidak membawa STNK mobil dan juga tidak memiliki SIM, mereka harus terhenti karena ada razia polisi. Sesaat kemudian, Terry dan Erin datang dan menjemput mereka kembali. Dalam perjalanan pulang, Ruby secara terang-terangan menyampaikan pada Terry bahwa Terry lah yang membunuh kedua orang tuanya. Karena mobil yang digunakan kedua orang tuanya sebelum kecelakaan adalah mobil milik Terry. Terry kemudian coba menjelaskan bahwa malam itu ia memang meminjamkan mobil BMW-nya pada kedua orang tua Ruby. Terry meminjamkan mobilnya karena pada malam itu bertepatan dengan pesta perayaan ulang tahun pernikahan kedua orang tua Ruby. Adapun mobil ayahnya yang ada di tempat kerja Terry itu karena si ayah sedang mengecat mobilnya di salah satu bengkel milik Terry. Namun penjelasan itu tidak bisa diterima oleh Ruby. Sesampainya di rumah, ia berusaha untuk kabur lagi, namun Terry dapat menahannya. Hingga akhirnya, Terry menyampaikan bahwa apa yang diduga Ruby selama ini adalah sebuah kebenaran. Terry juga menyampaikan bahwa sebenarnya ia hanya butuh satu orang anak saja yang harus ia asuh sampai usia 18 tahun. Setelah itu, barulah tabungan dan klaim asuransi kedua orang tua Ruby bisa dicairkan. Selang tak lama, Erin datang lalu menyuntikkan sebuah cairan sehingga membuat Ruby tak sadarkan diri. Kemudian, Ruby disuntik secara terus-menerus sehingga ia selalu dalam kondisi tertidur selama beberapa hari. Melihat hal itu, Red mulai khawatir dengan kondisi kakaknya. Scene kemudian berpindah pada Erin yang tanpa sengaja menemukan sebuah rekaman video saat dulu ia masih bertetangga dengan keluarga Ruby. Melihat si Ruby kecil dalam video itu, Erin tiba-tiba merasa kasihan. Erin yang ternyata seorang pecandu narkoba kemudian memutuskan untuk menyuntik narkoba dengan dosis tinggi sehingga ia mati karena overdosis. Dengan ini, Ruby tidak akan disuntik lagi karena Terry tidak tahu cairan apa dan berapa dosis yang harus disuntikkan pada Ruby.
Erin ternyata juga seorang dokter yang baru saja dipecat karena telah memesan banyak obat secara berlebihan untuk keperluan membius Ruby. Dan saat ini obat-obatan itu pun telah habis. Ruby pun akhirnya terbangun dengan mayat Erin yang ada di sampingnya. Selang tak lama, Terry datang dan berhasil membeli obat-obatan yang telah habis. Melihat istrinya yang telah tak bernyawa, Terry kemudian menyeret Ruby dan Red ke ruang bawah tanah. Dalam usahanya ini, kepala Terry sempat dihantam batu oleh Ruby. Setelah beberapa saat tersekap di ruang bawah tanah, singkat cerita, Red berhasil kabur lalu mengambil kunci mobil Terry. Saat hendak kabur dari rumah itu, tiba-tiba Backladder datang dan ternyata Backladder ini bersekongkol dengan Terry untuk mendapatkan uang tabungan dan asuransi milik kedua orang tua Ruby. Selang tak lama, datang dua orang lagi yang hendak menagih hutang Terry. Backladder yang merasa tidak punya urusan dengan dua penagih hutang ini berusaha untuk segera pergi dari rumah Terry. Namun kedua penagih itu menahannya dan Backladder yang terus berusaha pergi malah ditusuk perutnya hingga terkapar. Dua penagih itu kemudian membawa Terry lalu menyita salah satu mobil mewah milik Terry. Dalam perjalanan, ternyata mobil mewah itu dalam kondisi tidak normal. Ruby telah merusak mobil itu sesaat setelah ia dan Red berhasil kabur dari ruang bawah tanah. Ruby membuat pedal remnya blong dan pedal gasnya tidak bisa dikurangi. Singkat cerita, mobil rusak itu menabrak mobil yang disetir salah seorang penagih hingga oleng dan meledak karena ditabrak truk. Sedangkan satu penagih lainnya menabrak pembatas jalan lalu jatuh ke dalam jurang bersama Terry. Scene kemudian berpindah pada Ruby dan Red yang berusaha pergi dari rumah Terry dan di tengah jalan mereka berdua ditolong oleh seorang polisi. Dalam perjalanannya, Ruby melihat mobil penagih yang terbakar. Beberapa meter kemudian, Ruby juga melihat pembatas jalan yang rusak yang sepertinya telah tertabrak oleh mobil. Melihat pembatas jalan yang rusak, si polisi kemudian memeriksa ke bawah lalu menemukan sebuah mobil dan seseorang yang telah meninggal. Sesaat kemudian, tiba-tiba dengan kondisi penuh luka, Terry melumpuhkan si polisi. Terry kemudian kembali ke atas lalu menemukan Ruby dan Red berada di mobil polisi. Terry kemudian berniat untuk membunuh mereka berdua. Ruby yang sudah tahu bahwa Terry pasti akan berniat buruk, bergegas ke kemudi mobil lalu menabrak Terry hingga mampus. Setelah semua kejadian ini, Ruby kemudian menghubungi nomor telepon kerabat ibunya. Akhirnya, Ruby dan Red tinggal bersama dengan kerabat si ibu. Dan film pun selesai. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video Solomon selanjutnya.